Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farikatul Ula, Prodi PGMI kelas 1A, NIM 2102010058. Di sini saya akan menjawab UAS pengantar filsafat dosen pengampu Ibu Dewi Niswatu Fitriah. Soal nomor 1. Apa yang kamu ketahui mengenai urgensi filsafat? Urgensi filsafat merupakan aplikasi atau ide-ide ke dalam masalah. Ide-ide yang baik bisa memiliki implikasi yang baik pula terhadap praktik. Urgensi filsafat memiliki manfaat untuk membangun diri kita dengan berpikir secara radikal. Berpikir secara radikal itu berpikir sampai ke akarnya. Dengan berpikir secara radikal, kita akan mengalami dan menyadari keadaan diri kita. Soal nomor 2, korelasi antara filsafat dengan ilmu pengetahuan dan agama. Dapat saling bertemu, sebab keduanya menggunakan metode pemikiran reflektif untuk menghadapi fakta-fakta dunia dan kehidupan. Keduanya menunjukkan sikap kritik dengan pikiran terbuka dan kemauan untuk membangun kebenaran. Perbandingan filsafat dengan ilmu pengetahuan dan agama. Perbandingannya, jika ilmu pengetahuan mencari kebenaran dengan menggunakan metode ilmiah melalui penelitian. Sedangkan agama berusaha menjelaskan kebenaran melalui wahyu Tuhan. Yang selanjutnya, titik sentuh antara filsafat dengan ilmu pengetahuan dan agama. Jika filsafat menggunakan kebenarannya melalui akal budi yang bebas dalam mencari sebab, berdasarkan kemampuan pola pikir manusia yang terbatas. Sedangkan ilmu didapat dari penyelidikan, pengalaman, serta percobaan. Soal nomor 3, yang A, ontologi. Apa yang kamu ketahui mengenai ontologi? Ontologi adalah salah satu bagian filsafat paling kuno dan berasal dari bahasa Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan suatu yang bersifat konkret. Contoh, pada zaman sekarang banyak bentuk rumah seperti susun dan apartemen. Yang B, epistemologi. Epistemologi adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan hakikat atau teori pengetahuan. Contoh, kita memiliki pengetahuan dan menangkap melalui panca indera, lalu dilakukan. Yang C, aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Contohnya, pengetahuan tentang termometer. Nah, termometer itu apakah itu bermanfaat atau tidak bagi kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, metafisika. Metafisika adalah cabang filsafat berkaitan dengan proses analisis atau hakikat yang fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Contoh, media yang mampu mentransmisikan emosi yang dimiliki manusia. Soal nomor 4, apa yang kamu ketahui tentang A, berpikir ilmiah, B, berpikir kritis, dan C, berpikir rasional? Yang pertama, berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah itu sebuah metode yang fokus untuk mencapai suatu tujuan yang berpikir secara optimal. Jadi, berpikir ilmiah itu sebuah metode yang fokus untuk mencapai tujuan berpikir secara optimal. Yang B, berpikir kritis. Jadi berpikir kritis itu cara berpikir manusia untuk merespon seseorang dengan menggunakan fakta. Jadi berpikir kritis itu berpikir tapi
juga dengan dilandasi oleh fakta. Yang C, berpikir rasional. Kemampuan berpikir rasional itu untuk mempertimbangkan aspek dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan suatu kejadian. Sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.